Saudara, jika RUU penghapusan kekerasan seksual ditarik dari prolegnas prioritas 2020, bagaimana memenuhan keadilan bagi korban kekerasan seksual? Kita bahas bersama sejumlah narasumber, Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto dari fraksi Partai Amanat Nasional, kemudian ada Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfa Ansor, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Susanto. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya langsung menuju ke Ibu Maria Ulfa, Komisioner Komnas Perempuan. Ibu, baru saja saya berdiskusi soal adanya CCTV yang terkait dengan dugaan pelecehan seksual bagi pelanggan salah satu gerai kopi di Mall Sunter di Jakarta Utara. Yang ingin saya tanyakan kemudian, ketika undang-undang RUU PKS ini kemudian digagalkan, masih ada undang-undang ITE memang. Lalu apa kemudian urgensinya tetap melanjutkan undang-undang RUU PKS? Ya, RUU PKS ini kan undang-undang yang dirancang memang untuk melakukan upaya penghapusan kekerasan seksual, boleh dikatakan dari hulu sampai ke hilir ya. Dari mulai aspek pencegahannya, dari mulai aspek penanganannya terhadap korban, dari juga pada aspek pidananya pada pelaku gitu. Jadi ini yang saya kira yang membedakan undang-undang RUU penghapusan kekerasan seksual dengan undang-undang yang lainnya. Meskipun misalnya sudah ada undang-undang yang lain, misalnya saya sebutkan misalnya ada undang-undang ITE, ada KUHP juga yang super lengkap meskipun akan direvisi, yang sampai sekarang kemudian masih pro kontra. Ada juga undang-undang misalnya kalau nanti kita bicara korbannya adalah anak, ada undang-undang perlindungan anak. Yang mana yang membedakan sehingga RUU PKS ini adalah undang-undang yang pamungkas yang kemudian bisa menjawab semuanya, tidak satu persatu seperti yang saya sebutkan tadi? Ya, jadi kalau yang dikatakan bahwa di undang-undang di KUHP memang dibilang tadi disebutkan super lengkap, tetapi di KUHP itu kan undang-undang yang sifatnya umum ya, yang merupakan cantolan hukumnya gitu ya, yang sementara yang dari pada detailnya itu belum diatur. Nah, oleh karena itu di undang-undang RUU PKS ini yang yang kita harapkan bisa mengatur secara lebih komprehensif gitu ya, terkait pencegahan, penanganan terhadap korban maupun pemindahan tindak pidana pada pelakunya gitu. Oke, pertanyaan saya sederhanakan. Apa ruginya ketika RUU PKS ini ditunda? Ruginya ya kemudian pada korban ya, karena korban kekerasan seksual ini kan terus terjadi dan jumlahnya terus meningkat gitu ya. Sementara penundaan ini kan menghambat kemudian ya pemenuhan terhadap hak konstitusional korban, terutama korban kekerasan seksual gitu. Oke, saya ke Pak Yandri Susanto. Pak Yandri, betul kemudian ada penundaan, kita tahu bahwa ada informasi dari DPR, lalu kemudian ada yang dirugikan dari penundaan ini? Ya, makasih Kang Aiman. Jadi pertama saya sampaikan bahwa rancangan undang-undang PKS ini sudah dibahas demikian rupa periode yang lalu. Dinamikanya juga sudah luar biasa. Dan kita tahu bahwa tidak cukup waktu periode yang lalu menghasilkan atau ketok palu di paripurna untuk mengambil keputusan tingkat kedua. Ya. Nah, di awal periode sekarang 2019-2024, di mana itu dikembalikan lagi ke Komisi 8, dan setahu saya waktu awal November, ketika Badan Legislasi menyurati semua komisi termasuk Komisi 8, rancangan undang-undang apa saja yang ingin dimasukkan dalam prolegnas atau long list prolegnas prioritas tahun 2020 maupun jangka panjang. Nah, memang betul ketika kami rapat internal di Komisi 8, saya langsung, ketika rancangan undang-undang PKS ini dimasukkan dalam sebuah rancangan undang-undang yang akan dikirim ke Badan Legislasi, itu memang sudah perdebatan juga sudah cukup alot, Kang Aiman. Artinya di internal Komisi 8 saja itu pro kontranya sudah sangat tinggi. Oke. Bahkan ada beberapa fraksi supaya daripada ini kita pro kontra masih tinggi, lebih baik di drop dulu. Tapi waktu itu saya ambil jalan tengah, sudahlah kita tetap kirim dulu ke Badan Legislasi, nanti
biar Badan Legislasi kirim ke paripurna, nanti di paripurna bagaimana pendapatnya. Iya. Ternyata kan waktu itu disetujui Iya, iya. sebagai prioritas tahun 2020. Nah, dalam perjalanannya, Kang Iman, di samping waktu perdebatan itu kami tangkap bahwa rancangan undang-undang PKS pro kontra sangat tinggi, dari sisi judulnya masih tarik menarik. Dari sisi tafsir atau dasar pendidikan masih tarik menarik. Yang lebih penting lagi, sebenarnya RUU PKS ini adalah untuk melindungi korban, itu kan titik tekannya. Kemudian bagaimana melakukan efek jerah terhadap pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Nah, ternyata ujung semua itu kalau mau kita ambil garis besarnya adalah tentang pemidanaan. Pemidanaan itu erat kaitannya dengan rancangan undang-undang KUHP yang sekarang sedang juga belum begitu mengembirakan pembahasan ketika RUU itu mau diketuk palu di akhir 2019, ternyata kan pro kontra sangat tinggi, bahkan ada demo besar-besaran di depan gedung DPR. Kemudian Kang Iman, kenapa kami keluarkan dari prioritas ini? Karena sekarang waktu pandemi COVID-19 ini banyak skala prioritas yang harus kita dahulukan. Contoh, kami yang awalnya RUU bencana itu belum menjadi skala prioritas, nah sekarang kami masukkan. Baru saja masa sidang yang lalu kami masukkan di sidang paripurna untuk menjadi inisiatif DPR. Bagaimana tentang kita koordinasi daerah sama pusat, bagaimana pembiayaan bencana alam dan bencana non alam. Ini menurut kami jauh lebih prioritas. Bisa menyentuh kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Jadi karena pro kontranya tinggi, saya ingat betul Bung Yandri bahwa pada demo besar disebutkan RUU PKS ini pro LGBT, pro hubungan bebas, begitu ya? Makanya tadi kan tafsirnya kan masih terlalu berhadapan-hadapan. Ini mengatakan begini, ini mengatakan begitu. Jadi daripada itu terus-menerus pro kontra sangat tinggi, kami lebih fokus bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19. Baik, saya akan ke Prof. Topo. Prof. Topo, benarkah kemudian, nanti saya akan beri kesempatan kepada Pak Yandri, benarkah kemudian disebutkan tadi, ada pro dan kontra memang betul, dan bahwa ada demo besar, saya ingat betul iya, dikatakan RUU PKS itu adalah pro LGBT, pro seks bebas, dan sebagainya. Meskipun di sisi lain, Komisioner Komnas Perempuan mengatakan bahwa kalau tidak segera disahkan, maka akan kasihan korban pelecehan, korban pencabulan yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seksual. Bagaimana Prof. Topo? Ya, makasih Mas Eman. Saya ada 3 hal yang saya katakan ya. Pertama, substansi dari RUU PKS ini sangat penting kalau menurut saya. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali perbuatan-perbuatan, banyak sekali tindakan-tindakan yang menimbulkan banyak korban, dan itu sudah ada di dalam riset, di dalam naskah akademik RUU PKS, berdasarkan pengalaman di banyak daerah, di dalam banyak kejadian, dan itu sudah diterangkan di sana, itu belum tercover, belum dimuat di dalam KUHP. KUHP memang ada bab tentang kejahatan seksual, kejahatan terhadap kesusilaan, tapi belum mencakup seluruh jenis atau seluruh macam kekerasan seksual terhadap perempuan, anak, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, memang RUU ini unik kalau menurut saya, karena dia bukan hanya bicara soal perbuatan, soal sanksi atau tindakan, pertanggungjawaban pidana, bukan hanya ini, tapi bagaimana pencegahan, pengawasan, tindakan dan sebagainya. Memang sangat banyak muatan materi ini kalau saya pelajari. Nah, yang ketiga adalah soal tadi pro dan kontra, Mas Eman. Pro dan kontra ini memang suatu hal yang wajar terkait dengan delik susila atau delik kesusilaan atau seksualitas. Di mana-mana terjadi pro dan kontra seperti itu. Nah, menurut hemat saya justru ini yang harus dibuka, diperdebatkan. Misalnya ada yang menuduh bahwa ini pro LGBT. Ya, kalau misalnya yang mengusulkan mengatakan tidak, bisa diperjelas, bisa diterangkan. Begitu juga, jadi kalau selama ada kecurigaan-kecurigaan seperti ini, tidak akan selesai RUU ini. Padahal secara substansi, menurut hemat saya ini sangat penting untuk korban-korban kekerasan seksual yang cukup banyak jumlahnya di Indonesia. Iya, benarkah kemudian menurut Prof. Topo secara pribadi bahwa RUU ini memang cenderung melegalkan pro LGBT misalnya, pro seks bebas, seperti yang kemudian pendemo disuarakan, atau seperti yang disuarakan oleh Komnas Perempuan, ini justru melindungi harkat dan martabat korban perempuan dan anak? Ya, saya bisa memahami substansi ini, karena saya sudah banyak juga berdiskusi dengan teman-teman yang mengusulkan di DPR, beberapa kali juga saya diundang.
Menurut saya yang kita tangkap adalah substansinya, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki bisa menjadi korban kekerasan. Betul. Nah, itu substansi itu kita ambil. Nah, kalau ada kecurigaan pro LGBT, saya sih terus terang saya tidak terlalu melihat. Kalau mungkin ada yang melihat ini terlalu liberal, ini pro LGBT dan sebagainya, ya sudah didiskusikan aja, diperdebatkan saja, dan kemudian bisa dibahas secara baik-baik, secara tenang, ya, dengan hati terbuka. Jangan sampai kalau terus curiga terus, ya ini tidak akan ada ujungnya, ya. Padahal korban-korban banyak berjatuhan terus-menerus di Indonesia. Oke, saya ingin ke Bung Yandri. Bung Yandri, bagaimana Anda menjawab bahwa penundaan ini, kebetulan Anda Ketua Komisi 8 yang membidangi soal RUU ini, bagaimana kemudian Anda menjawab bahwa penundaan ini adalah penundaan dorongan dari konstituen Anda, konstituen pemilih Anda? Bagaimana Anda menjawab ini? Nanti jangan jawab dulu, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.